Setiap manusia yang lahir berasal dari 100 juta sel sperma yang harus bersaing mempersunting satu sel telur, satu dari 100 juta. Bukankah ini juara? Semua kamu adalah juara. Kamu hebat. Kamu berharga. Sebagai muslim, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kamu adalah umat terbaik. Apa ciri manusia terbaik itu? Berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, selalu berada dalam situasi kontribusi untuk memperbaiki. Dakwah tiada akhir, terus berlanjut dengan para pelanjutnya dari generasi ke generasi, meskipun pada awalnya mendapat penolakan dan penentangan yang keras. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakan Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih sebagai rasul dan nabi. Dari keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel muncullah seorang nabi yang terpilih, yaitu Nabi Musa. Sebagian ulama membacanya mukhlishon, berasal dari kata ikhlas, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Asy-Syauri telah meriwayatkan dari Abdul Aziz Ibnu Rafi dari Abu Lubabah yang mengatakan bahwa kaum Hawariyin pernah bertanya kepada Isa, "Wahai Ruhullah, ceritakanlah kepada kami siapakah yang ikhlas kepada Allah itu?" Nabi Isa menjawab, "Orang yang beramal karena Allah, tidak suka manusia memujinya." Sebagian ulama lain membacanya dengan mukhlason, yang artinya orang yang terpilih. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api dari api yang dilihatnya itu. Ia melihat adanya nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan Gunung Sur, yakni di sebelah baratnya, di tepi lembah. Lalu Allah mengajak bicara langsung dengannya dan menyuruhnya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yakub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ailah dari Daud dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Maryam 53, bahwa Harun lebih tua dari Musa, karenanya Musa menghendaki agar Harun pun dijadikan seorang nabi. Musa rela memberikan kenabiannya kepada saudaranya itu. Yang terpenting dari para petugas dakwah itu dan yang menjadi pembicaraan banyak orang waktu itu adalah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Maka sejarah adalah salah satu bagian pelajaran yang penting dalam dakwah. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran, dan benar-benar seseorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Mulai ayat ini Allah memuji Ismail ibnu Ibrahim. Ismail adalah bapak moyang orang-orang Arab Hijaz, bahwa dia adalah seorang yang benar janjinya. Ibnu Zurayj mengatakan bahwa tidak sekali-kali Ismail berjanji kepada Tuhannya sesuatu hal, melainkan dia melaksanakannya. Dengan kata lain, tidak sekali-kali dia menetapkan suatu nazar akan mengerjakan suatu ibadah kepada Tuhannya, melainkan ia pasti menunaikannya dan mengerjakannya dengan sempurna. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Umar Ibnul Haris, bahwa Syahal Ibnu Akil pernah bercerita kepadanya bahwa Ismail pernah menjanjikan kepada seseorang akan bertemu dengannya di suatu tempat. Maka Ismail datang ke tempat itu, sedangkan lelaki yang berjanji dengannya tadi lupa kepada janji Ismail. Maka Ismail tetap berada di tempat itu dan menginap hingga keesokan harinya. Maka pada keesokan harinya lelaki itu datang dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tinggalkan tempat ini?" Ismail menjawab, "Tidak." Lelaki itu berkata, "Sungguhnya saya lupa kepada janjimu." Ismail berkata, "Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kamu datang kepadaku." Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoinya di sisi Tuhannya. Ia baik secara pribadi, tapi juga baik secara keluarga. Ia membangun keluarga yang bertauhid dengan ciri salat dan zakat.
Zakat, infak, sedekah tidak bisa dipisahkan dari salat. Jika salat untuk kebaikan diri, maka zakat untuk kebaikan sosial. Oleh karena itulah Nabi Ismail dan keluarganya termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, dan Nabi Muhammad adalah termasuk dari bagian keluarga Nabi Ismail. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Dan ceritakan kisah Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. ورفعناه مكانا عليا. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jika dakwah itu ada yang menolaknya, maka dakwah juga banyak yang membenarkannya. Oleh karena itu jangan berhenti berdakwah. Allah menyebutkan tentang Idris dengan sebutan yang baik, bahwa ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan bahwa Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, Maryam 57, bahwa Idris diangkat ke langit yang ke-6 dan wafat di tempat itu. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Dhahhak Ibnu Muzahim. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Mereka itulah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Semua manusia keturunan Nabi, minimal ia keturunan Nabi Adam. Orang baik yang menerima kebenaran itu banyak. Di antara mereka adalah orang-orang pilihan, yaitu para nabi dan keturunannya yang soleh. Ciri-ciri mereka adalah menerima kebenaran. Apabila mereka mendengar kalamullah yang mengandung hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan bukti-buktinya, maka mereka bersujud kepada Tuhannya dengan penuh rendah diri dan ketenangan sebagai ungkapan puji syukur mereka atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Bukiun adalah untuk jamak dari bakin, yakni menangis. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.